Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan Jumat ini kita akan berbicara tentang hikmah mengapa banyak amalan di dalam Islam dan mengapa bervariasinya atau macam-macam amalan di dalam Islam. Dan salah satu keindahan ajaran Islam adalah adanya bermacam-macam amalan yang disyariatkan di dalamnya. Amalan ibadah dalam Islam itu bermacam-macam dan beragam. Bahkan ada salah seorang ulama besar, yakni Al-Imam Baihaqi, salah seorang ulama hadis yang hidup pada abad keempat daripada Hijriyah, yang berupaya menulis buku macam-macam amalan di dalam Islam. Itu sebanyak 14 jilid dengan judul Al-Jami' li Syu'abil Iman. Dan ini kenapa Islam aktif di dalam amalan tersebut. Kemampuan seseorang di dalam melakukan sebuah amalan dan semangat seseorang di dalam mengamalkan sebuah amalan itu berbeda-beda. Ada seseorang yang mampu untuk sholat malam, dia tahajud mungkin sepertiga akhir malam, namun ketika berpuasa sunat dia tidak sanggup. Ada orang yang sanggup berpuasa, namun untuk sholat malam dia agak susah untuk bangunnya. Ada juga dua-duanya dia mampu, tapi dia tidak mampu bersedekah. Ada juga yang mampu di dalam bersedekah, akan tetapi dia tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Ini merupakan keterbatasan dan kekurangan daripada manusia, sehingga di antara kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah memberikan banyak-banyak atau macam-macam daripada amalan-amalan, agar mungkin di satu sisi kita tidak bisa mengamalkan, ada di sisi yang lain kita bisa mengamalkan. Ada orang yang semangat di dalam menuntut ilmu, akan tetapi ada juga yang tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Ada seseorang yang mampu duduk di majelis ilmu, namun ada juga yang tidak mampu untuk duduk di majelis ilmu karena kesibukannya. Nah, ini ada alternatif-alternatif yang diberikan di dalam Islam tentang macam-macam ragam daripada amalan. Nah, ini dijelaskan kenapa Islam menawarkan berbagai macam alternatif amalan tersebut, karena potensi kita itu berbeda-beda. Dan ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Surah Ali Imran ayat 163. Allah berfirman, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ada orang yang diberikan kenikmatan harta, maka dia bisa beramal dengan harta tersebut. Misalnya dia bersedekah, dia berzakat, dia berkurban, dia melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Akan tetapi seorang yang miskin, mungkin dia tidak mampu untuk menafkahkan atau menginfakkan daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal-hal yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan alternatif yang mungkin dia bisa mampu untuk mengerjakannya. Seperti diceritakan, ada beberapa orang muhajirin, orang miskin daripada muhajirin, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
tentang mengeluhkan tentang orang kaya yang mampu menginfakkan daripada hartanya. Dia mengatakan kami sholat, dia sholat. Kami berpuasa, dia berpuasa. Akan tetapi ya Rasul, yang kami tidak mampu, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya. Karena kami seorang yang miskin, wahai Rasul. Jadi ini betul-betul persaingan di dalam kebaikan. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maukah kuberitahukan sebuah amalan, apabila kalian mengamalkannya, hal ini akan sama dengan mereka atau bisa melebihi mereka. Ketika selesai sholat, kata Rasul, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, atau dalam riwayat 34 kali. Maka mereka pun mengamalkannya. Ternyata orang kaya pun mengetahui amalan itu, sehingga mereka harus datang kembali, dan orang kaya mengamalkan amalan itu, dan mereka harus datang kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah melebihkan di antara kalian atau sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya. Namun ini sebuah gambaran bahwasanya banyak alternatif pilihan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mampu beramal pada satu sisi, akan tetapi daripada sisi-sisi yang lain mungkin kita bisa mampu. Ada orang yang diberikan kelebihan ilmu, maka dia beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ada orang yang diberikan fisik yang kuat, maka dia gunakan untuk beribadah, untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia memperbanyak sholat-sholat sunat, atau dia berpuasa daripada ayyamul bid, atau puasa Senin Kamis, atau puasa-puasa sunnah, atau puasa Daud dan lain sebagainya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, macam ragam amalan, agar di satu sisi kita bisa mengambil daripada keutamaan-keutamaan tersebut. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah besarnya daripada rahmat Allah kepada hambanya, agar hambanya tersebut bisa mudah untuk beramal dengan ragam amalan tersebut dan masuk surga dengan potensi yang dia miliki masing-masing. Karena apa yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkatan-tingkatan surga itu ada 100 daripada tingkatan, dan jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain seperti kalian memandang bintang-bintang di langit, kata Rasul. Begitu tingginya satu tingkat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul SAW mengatakan kepada pembaca Al-Quran, wahai ahli Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Allah akan mengangkat derajat kalian di surga di akhir bacaan Al-Quran yang kalian baca. Nah, ini menandakan bahwasanya beragam amalan itu kita disuruh memilih untuk melakukan amalan-amalan tersebut yang mana kita mampu, agar meningkatkan kedudukan dan potensi kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Nah, ini yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat beramal soleh untuk meraih keutamaan-keutamaan amalan yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menerima dan meridhai daripada amalan kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma rabbana innaka ra'ufur rahim.
Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin.